Salam cerdas. Nah, kita berjumpa lagi di channel ini, masih dengan saya, Samuel Daci. Nah, kali ini kita masih membahas aplikasi SPSS ya. Topik kita yaitu SPSS bagian yang ke-12. Kita akan bahas tentang uji Friedman. Nah, uji Friedman ini merupakan bagian daripada statistik non-parametrik. Oke? Nah, saya mau mengingatkan ya, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS dan juga bagi sobat cerdas yang belum menonton SPSS bagian yang pertama sampai yang ke-11, nah, silakan ditonton videonya ya di channel ini sehingga Anda lebih mudah untuk memahaminya. Dan bagi yang belum subscribe, nah silakan di-subscribe channel ini ya sehingga channel ini semakin berkembang berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Nah, kalau begitu, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, adik-adik mahasiswa dan juga sobat cerdas, kita harus mengetahui konsep dasar tentang uji Friedman. Nah, uji Friedman ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari 3 sampel atau lebih yang saling berhubungan, atau disebut juga K-related sample. Nah, uji Friedman ini merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Nah, kemudian uji Friedman digunakan jika data yang diteliti tidak berdistribusi normal. Nah, kemudian data penelitian yang digunakan adalah data yang berskala ordinal. Itu ya. Nah, ini adalah contoh kasus yang akan kita bahas ya pada topik kita kali ini. Nah, seorang peneliti akan menguji apakah ada perbedaan nilai siswa yang belajar dengan menggunakan 3 metode belajar, yaitu metode pertama itu belajar tatap muka, ya. Metode kedua belajar daring, metode ketiga belajar sendiri dengan meneliti data sebanyak 8 orang siswa ya. Nah, ini adalah datanya. Ya, ada sebanyak 8 orang siswa yang diteliti. Nah, masing-masing siswa ya diterapkan 3 metode ya. Jadi untuk satu orang siswa itu diterapkan 3 metode. Nah, ada sebanyak 8 orang siswa yang diteliti. Nah, ketika metode belajar tatap muka diterapkan, inilah nilai mereka ya. Ketika metode belajar daring diterapkan, inilah nilai mereka. Dan ketika metode belajar sendiri, inilah nilai mereka. Jadi, inilah data yang akan kita teliti pada contoh kasus kita. Oke? Nah, langkah-langkah penyelesaian kasus ini. Nah, yang pertama, kita akan mengolah data ini di dalam SPSS ya. Nah, maka dari kasus kita ini, ya, seorang peneliti akan menguji apakah ada perbedaan nilai siswa yang belajar dengan menggunakan 3 metode belajar, yaitu metode pertama belajar tatap muka, metode kedua belajar daring, metode ketiga belajar sendiri. Nah, dari kasus kita ini, kita membutuhkan 3 variabel ya. Nah, variabel yang pertama yaitu tatap muka. Ya, kita buatkan nama variabelnya tatap muka. Nah, tipe datanya numerik ya. Kemudian variabel yang kedua kita buatkan daring, tipe datanya juga numerik. Kemudian variabel yang ketiga sendiri, tipe datanya numerik. Nah, maka kita masuk ke dalam SPSS ya. Nah, dalam SPSS kita tentukan variabelnya dahulu ya. Kita masuk ke tampilan variable view. Nah, maka pada bagian name kita buatkan yang pertama adalah tatap muka ya. Kita buatkan tatap muka. Nah, desimalnya kita buatkan 0 ya. Nah, kemudian variabel yang kedua kita buatkan daring. Nah, desimalnya juga 0. Nah, kemudian variabel yang ketiga kita buatkan sendiri. Nah, desimalnya juga kita buatkan 0. Nah, setelah itu kita ketik datanya ya. Kita tekan Ctrl T. Nah,
kita ketik datanya untuk nilai yang belajar tatap muka, ya, yaitu 82, 90, 90, 93, 88, 90, 82, dan 90. Nah, data ini adalah data yang akan kita teliti tadi ya, dari soal ya. Untuk daring nilainya 75, 86, 95, 92, kemudian 95, 86, 75, 95. Kemudian nilai untuk metode belajar sendiri 82, 80, 85, 90, 81, 72, 78. Ops, ada kekurangan ya. 82, 70 ya, ini 70, 82, 80, 85, 90, 81, 72, 78. Oke. Nah, setelah kita mengetikkan datanya, maka kita cari uji Friedman di dalam SPSS. Nah, caranya ya, pada menu yang di bagian atas ya, kita klik menu Analyze, kemudian kita pilih dia Non-Parametric Test. Nah, selanjutnya kita pilih K-Related Sample ya, kita klik. Nah, perhatikan di kotak dialog ini ya. Pada bagian kotak tes variabel, di sini kita masukkan variabel yang kita uji. Nah, maka kita masukkan ketiga variabel ini ya. Kita blok semuanya seperti ini. Kemudian kita klik tombol panahnya. Nah, kemudian pada bagian test type, di sini kita centang Friedman ya. Kita centang Friedman. Nah, kalau sudah, kita klik tombol OK. Nah, ini adalah output daripada uji Friedman. Nah, perhatikan ya. Nah, di sini ada dua tabel ya. Yang pertama tabel range. Nah, masing-masing metode terdapat nilai min rank ya, rata-rata range-nya. Nah, kemudian tabel yang paling penting adalah tabel tes statistik. Nah, di sini ditampilkan ya, N-nya sebanyak 8 ya, sebanyak 8 data. Nah, ini adalah nilai chi-square-nya, yaitu 9,250 ya. Dan DF-nya ada 2, signifikannya 0,010. Jadi, untuk nilai chi-square ini kita akan cari ya. Nanti kita akan cari menggunakan rumus manual. Oke? Dan berdasarkan itulah nanti kita akan menentukan keputusannya. Oke? Nah, itulah cara kita untuk menampilkan hasil uji Friedman di dalam SPSS. Oke? Nah, langkah yang kedua, kita akan membuat hipotesa ya dari kasus kita ini. Seorang peneliti akan menguji apakah ada perbedaan nilai siswa yang belajar dengan menggunakan 3 metode belajar, yaitu metode 1 belajar tatap muka, metode 2 belajar daring, metode 3 belajar sendiri. Nah, maka dari kasus kita ini, untuk H0-nya bunyinya adalah tidak ada perbedaan nilai siswa dari 3 metode belajar. Kemudian H1-nya ada perbedaan nilai siswa dari 3 metode belajar. Itu ya. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kita mencari nilai X kuadrat atau chi-square hitung. Nah, rumus untuk mencari X kuadrat hitung ada 2 ya. Nah, bila tidak ada angka yang kembar, maka inilah rumusnya. Yaitu X kuadrat sama dengan 12 per N kali K dikali K tambah 1 dikali sigma RJ dikuadratkan. Dikurang 3 kali N dikali K tambah 1. Nah, keterangannya, N itu adalah banyak data ya, banyak data yang diteliti. K itu adalah banyak kelompok data. RJ jumlah ranking tiap-tiap kelompok. Nah, ini rumus untuk bila tidak ada angka kembar ya.
bila ada angka kembar, maka inilah rumusnya, ya. X kuadrat sama dengan 12 dikali sigma RJ kuadrat dikurang 3 kali N kuadrat dikali K tambah 1 dikuadratkan per N kali K dikali K tambah 1 ditambah N kali K dikurang sigma TIJ pangkat 3 per K dikurang 1. Nah, keterangannya TIJ itu adalah banyaknya angka sama pada ranking tertentu. Nah, inilah rumus untuk mencari X kuadrat hitung bila ada angka yang kembar. Oke? Nah, karena ya dari data kita ini ya tidak ada angka yang kembar, maka rumus yang kita pakai untuk mencari X kuadrat hitung adalah yang ini, ya. X kuadrat sama dengan 12 per N kali K dikali K tambah 1 dikali sigma RJ dikuadratkan dikurang 3 kali N dikali K tambah 1. Nah, perhatikan ya. Nah, kalau kita lihat, ya, tidak ada angka yang kembar untuk masing-masing siswa. Contoh, siswa yang pertama, ya, nilainya ini tidak ada angka yang kembar, ya. Siswa kedua juga tidak ada angka yang kembar, berbeda ya nilainya. Siswa ketiga juga tidak ada angka yang kembar, ya, masing-masing nilai berbeda. Begitu seterusnya. Maka jika tidak ada angka yang kembar, maka kita gunakan rumus yang ini. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita mencari jumlah ranking tiap-tiap kelompok atau kita mencari nilai RJ. Nah, caranya ranking data, ya, kita meranking data mulai dari data terkecil secara baris, ya. Kita ranking secara baris mulai dari data terkecil. Nah, mari kita sama-sama ya membuat rankingnya. Untuk ranking ini ya, kita ranking secara baris. Ya, mulai dari siswa yang pertama. Ya, mulai dari siswa yang pertama kita ranking ya untuk yang ranking 1 ya, yaitu yang ini ya. Ranking 1 karena 70 lebih kecil ya. Kita buat ranking 1. Kemudian berikutnya ini 75 ya. Ini adalah ranking yang kedua. Kemudian 82 ini ranking yang ketiga. Jadi kita ranking mulai dari data terkecil. Nah, selanjutnya 82 ya. Maka di sini adalah ranking 1. Kemudian ini 86 ya, ranking 2. 90 ini ranking 3. Kemudian yang ini ranking 1. Kemudian yang ini ya, 90 ini ranking 2. 95 ini ranking 3. Kemudian 85 ini ranking 1. Kemudian 92 ini ranking 2. 93 ini ranking 3 ya. Nah, kemudian ini paling kecil ya, 88 ya. 88 ini kita buat ranking 1. Kemudian yang ini ranking 2. Yang ini ranking 3. Kemudian ini ya, 81 ini ranking 1. Kemudian ini ranking 2. Ini ranking 3. Kemudian ini ranking 1. Kemudian ini ranking 2. Ini ranking 3. Selanjutnya ini ranking 1. Nah, 90 ini ranking 2 dan 95 ranking 3. Nah, itu ya cara untuk membuat ranking. Kita ranking secara baris mulai dari data terkecil. Nah, selanjutnya kita menjumlahkan ranking untuk masing-masing kelompok ya. Nah, tadi kita sudah membuat rankingnya, maka sekarang kita jumlahkan rankingnya ya untuk tiap-tiap kelompok. Maka untuk kelompok 1 ya, R1 ini jumlahnya adalah 20 ya. Untuk kelompok 2 ya, rankingnya ini kita jumlahkan, maka 19 ya. Kemudian untuk kelompok 3 ini, ranking ini kita jumlahkan, maka 9. Maka dapatlah R1 atau jumlah ranking kelompok 1 adalah 20, R2 19, R3 9.
Nah, itulah cara kita untuk mencari RJ ya, jumlah ranking untuk masing-masing kelompok. Nah, kemudian kita mencari nilai N dan nilai K berdasarkan data. Maka dari data ini ya, nilai N atau banyak datanya ya, ada sebanyak 8 orang ya. Ada sebanyak 8 orang, 8 data. Maka N adalah 8. Kemudian K itu adalah banyak kelompok. Nah, maka dari data kita ini ada sebanyak 3 kelompok ya, atau 3 metode. Maka ini kelompok pertama, tatap muka, daring kelompok 2, sendiri ini kelompok ketiga. Berarti ada sebanyak 3 kelompok. Maka K adalah 3 ya. Nah, itulah cara kita untuk mencari nilai N dan juga nilai K. Nah, selanjutnya kita mencari nilai X kuadrat ya, atau chi-square hitung. Nah, tadi yang sudah kita ketahui ya, R1 itu adalah 20, R2 19, R3 9, N 8, K itu 3. Maka kita sudah bisa masukkan ke dalam rumus ini ya. Maka sama dengan ya, X kuadrat sama dengan 12 per N kali K. N tadi adalah 8 ya. K itu adalah 3. Maka 8 dikali 3 ya, dikali K tambah 1. Maka dikali 3 ditambah 1. Dikali ya dalam kurung. Nah, sigma RJ dikuadratkan. Maka RJ atau mulai dari R1 ya, 20 ya, kita kuadratkan dia. Maka 20 kuadrat ya. Karena ini adalah sigma, maka kita jumlahkan ya. Tambah R yang kedua adalah 19, maka 19 kuadrat. Ditambah R ketiga adalah 9, maka 9 kuadrat ya. Maka 20 kuadrat ditambah 19 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Dikurang 3N kali K tambah 1. Maka 3 kali 8. N tadi adalah 8 ya. Maka 3 kali 8 dikali K tambah 1. K tadi 3, maka 3 ditambah 1. Gitu ya. Maka sama dengan 12 per, nah 8 kali 3 adalah 24 ya. Dikali 3 tambah 1 adalah 4. Ya, maka 12 per 24 dikali 4. Dikali, nah 20 kuadrat adalah 400 ya. 19 kuadrat adalah 361. 9 kuadrat adalah 81. Maka 400 ditambah 361 ditambah 81. Dikurang 3 kali 8 adalah 24 ya. Dikali 3 tambah 1. 3 tambah 1 adalah 4. Maka 24 dikali 4. Maka sama dengan 12 per 24 dikali 4. Itu adalah 96. Dikali, nah maka ini yang di dalam kurung ini kita jumlahkan ya. 400 ditambah 361 ditambah 81. Maka hasilnya 842 ya. Dikurang 24 kali 4 adalah 96. Nah, selanjutnya sama dengan ya ini ya. 12 per 96 itu adalah 0,125. Maka dikali 842 dikurang 96. Maka sama dengan 0,125 dikali 842 itu adalah 105,25 dikurang 96. Maka X kuadrat hitung sama dengan, nah 105,25 dikurang 96 itu adalah 9,25. Nah, itulah cara kita untuk mencari X kuadrat hitung. Gampang ya? Nah, semoga dapat dipahami. Nah, langkah yang keempat, kita akan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan kriteria uji ya. Nah, pengambilan keputusan ini kita akan membandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel. Nah, jika X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel,
maka H0 diterima. Jika X kuadrat hitung lebih besar daripada X kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Nah, tadi kita sudah mendapatkan X kuadrat hitung ya. Nah, yang sekarang yang akan kita cari adalah X kuadrat tabel. Nah, rumus untuk mencari X kuadrat tabel, yang ini ya, IDF CSQ dalam kurung P, DF. Nah, P itu atau probabilitas adalah 0,95. Ya, ini tingkat kepercayaannya ya. Kemudian DF-nya adalah K kurang 1. K tadi adalah banyak kelompok, yaitu 3 ya. Maka 3 dikurang 1, yaitu sama dengan 2. Maka rumus lengkapnya adalah IDF CSQ dalam kurung 0,95, 2. Nah, inilah yang akan kita masukkan ke dalam SPSS untuk mencari X kuadrat tabelnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam SPSS. Nah, perhatikan caranya ya. Nah, caranya dari menu yang di atas ini kita klik menu transform, kemudian kita klik compute variable. Nah, perhatikan. Pada bagian target variable ini kita buatkan keterangannya ya. Misalnya kita buatkan adalah X tabel. Ya. Nah, kemudian pada bagian function group ini kita pilih all. Nah, selanjutnya di bagian bawah, pada bagian functions and special variable, di sini kita cari IDF CSQ. Ya, kita klik di dalam, kemudian kita tekan huruf I ya untuk mempercepat pencarian. Kita cari ya. Nah, ini dia. Ya, IDF CSQ. Nah, kita tandai. Selanjutnya kita klik tombol panahnya ini. Kita klik. Nah, maka perhatikan akan masuk dia ke dalam kotak numeric expression. Nah, di sini perhatikan ada 2 tanda tanya. Nah, tanda tanya pertama itu adalah nilai P-nya ya, yaitu 0,95 ya. Kita ganti menjadi 0,95. Nah, selanjutnya tanda tanya kedua ini kita ganti menjadi 2 ya. Itu adalah nilai DF-nya. Nah, kalau sudah di bawah ini kita klik tombol OK. Nah, yang ini kita tutup saja. Kita jawab dengan no. Nah, maka perhatikan nilai X tabelnya dapat hasilnya adalah 5,99. Nah, itu cara kita mencari nilai X tabel di dalam SPSS ya. Nah, selanjutnya ya. Diketahui ya, dari SPSS tadi diketahui X kuadrat tabel yaitu 5,99. Dan X kuadrat hitung yang tadi kita sudah cari ya, yaitu 9,25. Karena X kuadrat hitung atau 9,25 lebih besar daripada X kuadrat tabel, yaitu 5,99, maka H0 ditolak. Nah, kalau H0 ditolak berarti kesimpulannya apa? Ada perbedaan nilai siswa dari 3 metode belajar. Nah, itulah cara kita untuk melakukan pengambilan keputusan dan juga kesimpulannya. Nah, sampai di sini kita sudah mendapatkan kesimpulan ya dari kasus kita ini, yaitu ada perbedaan nilai siswa dari 3 metode belajar. Nah, tetapi kita ingin mengetahui di mana letak perbedaan tersebut ya. Nah, di mana letak perbedaan dari ketiga metode belajar itu? Maka kita masuk ke uji lanjutan Friedman. Nah, uji lanjutan Friedman ini dilakukan pada saat H0 ditolak ya. Nah, jika H0 ditolak atau terdapat perbedaan yang terjadi antara 3 atau lebih sampel yang berhubungan. Nah, dalam kasus kita ini terdapat perbedaan nilai siswa dari 3 metode belajar. Nah, dalam kasus kita ini uji lanjutan ini berfungsi untuk mengetahui ya di mana letak perbedaan yang terjadi antara 3 kategori atau 3 kelompok sampel, yaitu perbedaan dari 3 metode belajar ya, sehingga kita bisa mengetahui metode belajar mana yang lebih baik. Itu ya. Nah, karena itu kita masuk atau kita lakukan
uji lanjutan Friedman. Nah, langkah-langkah untuk uji lanjutan Friedman, yang pertama, kita menentukan hipotesa, ya. Nah, bagian yang pertama, kita akan membuat hipotesa untuk membandingkan metode tatap muka dengan metode daring. Nah, maka H0-nya adalah tidak ada perbedaan nilai siswa menggunakan metode tatap muka dengan metode daring. Nah, kemudian H1-nya adalah ada perbedaan nilai siswa menggunakan metode tatap muka dengan metode daring. Gitu ya. Nah, kemudian bagian yang kedua, ya, kita membuat hipotesa untuk membandingkan metode tatap muka dengan metode belajar sendiri. Nah, maka H0-nya adalah tidak ada perbedaan nilai siswa menggunakan metode tatap muka dengan metode belajar sendiri. Nah, H1-nya adalah ada perbedaan nilai siswa menggunakan metode tatap muka dengan metode belajar sendiri. Nah, selanjutnya, ya, bagian yang ketiga, kita akan membuat hipotesa untuk membandingkan metode daring dengan metode belajar sendiri. Nah, maka H0 tidak ada perbedaan nilai siswa menggunakan metode daring dengan metode belajar sendiri. Kemudian H1-nya adalah ada perbedaan nilai siswa menggunakan metode daring dengan metode belajar sendiri. Nah, itulah hipotesa yang kita lakukan, ya. Nah, langkah yang kedua, kita mencari selisih dari jumlah ranking, ya. Nah, diketahui, ya, R1 itu adalah 20, R2 adalah 19, R3 adalah 9, ya. Nah, maka kita mencari selisih antara R1 dengan R2, atau 20 dikurang 19, maka sama dengan 1. Kemudian, selisih antara R1 dengan R3, atau 20 dikurang 9, maka sama dengan 11. Selanjutnya, selisih antara R2 dengan R3, atau 19 dikurang 9, maka sama dengan 10. Itu ya, cara untuk mencari selisih. Nah, kemudian yang ketiga, langkah ketiga, kita mengambil keputusan berdasarkan kriteria uji. Nah, kriteria ujinya ada dua, ya. Nah, H0 ditolak jika RU dikurang RV lebih besar daripada Z 1 dikurang alfa per K dikali K kurang 1 dikali akar dari N kali K dikali K tambah 1 per 6. Nah, kemudian yang kedua, H0 diterima jika RU dikurang RV lebih kecil daripada Z 1 dikurang alfa per K dikali K kurang 1 dikali akar dari N kali K tambah 1 per 6. Nah, untuk RU dikurang RV, ya, bagian yang di sebelah kiri ini sudah kita dapatkan, ya, yaitu yang ini. Ini, ya, yaitu R1 kurang R2, 1, R1 kurang R3, 11, R2 kurang R3, 10, ya. Jadi sudah kita dapatkan. Nah, maka kita akan mencari, ya, nilai pada bagian yang di sebelah kanan ini, ya. Nah, nilai yang ini yang akan kita cari. Maka Z 1 dikurang, nah, alfa itu adalah 0,05. Maka 0,05 per, nah, K itu adalah banyak kelompok. Nah, banyak kelompok kita adalah 3, ya. Maka 3 dikali 3 tambah 1 dikali akar dari, nah, N kali K. Nah, N itu adalah banyak data. Nah, banyak data kita adalah 8, ya. Maka 8 dikali 3 dikali 3 tambah 1 per 6. Nah, maka Z 1 dikurang 0,05 per, nah, perhatikan, ya, 3 dikali, nah, 3 tambah 1 4, ya, berarti 3 dikali 4, ya. Maka di sini 3 dikali 4 dikali akar dari, nah,
8 kali 3 ya adalah 24 ya. 3 tambah 1 adalah 4, maka 24 ya. 24 dikali 4 per 6. Maka sama dengan Z 1 dikurang 0,05 per, nah 3 kali 4 adalah 12 ya, maka 0,05 per 12 dikali 24 kali 4 itu adalah 96, maka 96 dibagi 6. Maka sama dengan Z 1 dikurang, nah 0,05 per 12 itu adalah 0,004167 ya, dikali 9 dikali akar ya, 96 per 6 itu adalah 16, maka dikali akar 16 sama dengan Z, nah 1 dikurang 0,004167 itu adalah 0,995833. Nah, akar 16 itu adalah 4, maka dikali 4. Maka sama dengan Z 0,995833. Nah, ini kita cari nilainya di dalam tabel Z ya, di dalam tabel Z. Maka itu adalah 2,64. Maka 2,64 dikali 4 maka sama dengan 10,56. Nah, inilah nilai pada bagian yang di sebelah kiri ini, yaitu sebesar 10,56. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mau menunjukkan ya. Nah, saya ingin menampilkan cara untuk mendapatkan nilai ini, ya, nilai Z 0,995833 ini di dalam tabel Z. Nah, maka ini tabel Z ya. Nah, tabel sebaran peluang kumulatif normal Z. Maka kita mencari ya, kita mencari nilai 0,995833 ini di dalam tabel Z-nya. Nah, kalau tidak ditemukan, maka kita cari nilai yang mendekati. Maka yang mendekati itu adalah 0,9959. Nah, kita tentukan inilah nilai yang mendekati 0,995833. Nah, setelah kita tentukan, maka kita tarik garis lurus ke sebelah kiri. Maka dapat dia ini ya, 2,6 ya. Nah, setelah itu dari sini kita tarik garis lurus ke atas, maka dapat 0,04. Maka itu kita jumlahkan ya. 2,6 ya dijumlahkan dengan 0,04, maka itu dapat 2,64. Nah, itu caranya ya. Itu caranya. Maka di sini adalah 2,64. Oke? Mudah-mudahan dapat dimengerti ya cara mencarinya di dalam tabel Z. Nah, maka kita sudah bisa ambil keputusan ya. Nah, keputusannya berdasarkan ini. Ya, berdasarkan kriteria uji ini. Ya, jika RU dikurang RV lebih besar daripada Z ya, bagian yang di sebelah kanan ini, maka itu H0 ditolak. Nah, jika RU dikurang RV itu lebih kecil daripada Z ya, nilai yang di sebelah kanan ini, ya, itu H0 diterima. Oke? Nah, maka yang pertama, kita mengambil keputusan untuk ya membandingkan metode tatap muka dengan metode daring. Maka R1 dikurang R2 sama dengan 1 ya. Karena 1 ini lebih kecil ya, lebih kecil daripada 10,56, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan nilai siswa menggunakan metode tatap muka dengan metode daring. Gitu ya. Nah, selanjutnya bagian berikutnya kita mengambil keputusan untuk membandingkan metode tatap muka dengan metode belajar sendiri. Maka R1 dikurang R3 itu adalah 11 ya. Karena 11 ini lebih besar daripada 10,56, maka H0 ditolak. Artinya apa? Ada perbedaan nilai siswa yang menggunakan metode tatap muka dengan metode belajar sendiri.
Ya, ada perbedaan. Nah, kemudian yang ketiga, kita mengambil keputusan dengan membandingkan metode daring dengan metode belajar sendiri. Atau R2 kurang R3, yaitu 10 ya. Nah, karena 10 lebih kecil daripada 10,56, maka H0 diterima. Artinya, tidak ada perbedaan nilai siswa yang menggunakan metode daring dengan metode belajar sendiri. Nah, itu cara kita mengambil keputusan. Nah, maka kita bisa ambil kesimpulan. Nah, kalau kita lihat untuk bagian yang pertama, untuk metode tatap muka dengan metode daring, ini tidak ada perbedaan nilai siswa. Ya, metode tatap muka dengan metode belajar sendiri ada perbedaan. Ya, kemudian perbedaannya bagaimana? Nah, kalau kita perhatikan, ya, 11 ya, 11 lebih besar daripada 10,56. Nah, maka 11 ini adalah lebih besar, artinya lebih baik ya. Metode tatap muka lebih baik dibandingkan dengan metode belajar sendiri. Nah, jikalau ini ya, metode daring dengan metode belajar sendiri itu tidak ada perbedaan. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya, metode belajar tatap muka lebih baik dibandingkan dengan metode belajar sendiri. Nah, itulah kesimpulan dari kasus kita ini. Oke? Semoga dapat dipahami ya. Nah, langkah yang kelima, kita mencari nilai X kuadrat hitung ya di dalam Microsoft Excel. Nah, maka caranya kita kopikan saja data itu dari SPSS ya. Kita kopikan ke Excel. Nah, kita masuk ke dalam SPSS, ini kita kopikan, kita blok semuanya. Kemudian tekan Ctrl C. Kemudian kita masuk ke dalam Excel. Nah, kemudian pada sel A2 kita tekan Ctrl V. Nah, selanjutnya di bagian atas ini kita buatkan tatap muka ya. Ini untuk tatap muka, yang ini untuk daring, dan ini untuk belajar sendiri. Oke. Nah, selanjutnya kita buatkan rankingnya. Nah, ini untuk ranking kelompok 1, ini ranking kelompok 2, saya buatkan R2, kemudian ini R3 ya. Nah, sekarang kita ranking ya, mulai dari data terkecil secara baris ya. Maka ini adalah 1, kemudian ini 2, ini 3, kemudian ini 1, ini 2, ini 3, selanjutnya ini 1, ini 2 ya, 2, kemudian ini 3, kemudian yang ini 1, ini 2, ini 3, selanjutnya 1, yang ini 2, yang ini 3, kemudian ini ranking 1, ranking 2, ranking 3, kemudian yang ini ranking 1, ranking 2, ranking 3, kemudian ini ranking 1, ini ranking 2, dan ini ranking 3 ya. Nah, setelah itu di sini kita cari adalah untuk total ya, total rankingnya ya. Saya buatkan di sini R1 aja ya, R1, ini R2, ini R3. Nah, untuk mencari total rankingnya maka sama dengan sum buka kurung. Nah, ini kita blok ya, semua rankingnya untuk kelompok 1 ya. Kemudian tutup kurung, enter. Maka dapat 20 ya. Maka sekarang untuk mencari jumlah ranking kelompok 2, maka sama dengan sum buka kurung. Nah, maka untuk kelompok 2 ini kita blok ya. Kita blok seperti ini. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka dapat 19 ya. Selanjutnya untuk kelompok 3 sama dengan sum buka kurung. Nah, ini kita totalkan, kita blok semuanya. Untuk ranking kelompok 3, tutup kurung, enter. Nah, maka dapat 9. Nah, selanjutnya kita mencari N. Nah, N itu adalah banyak data keseluruhan. Maka sama dengan ya, count ya. Kita cari counta buka kurung, kemudian kita blok datanya
Nah, misalnya yang kita blok yang ini. Ya, kita blok datanya dari data pertama sampai data yang ke-8 ya. Kemudian tutup kurung, enter. Maka ada sebanyak 8 ya. Kemudian kita cari K. K itu adalah banyak kelompok. Maka sama dengan counta buka kurung. Nah, maka yang kita blok ini kelompok ini ya. Dari tatap muka sampai sendiri ya. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka dapat K-nya atau banyak kelompoknya adalah 3 ya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai X kuadrat ya. X kuadrat hitung. Nah, saya buat di sini X2 ya. Maka rumusnya, nah, harus ingat rumus untuk mencari X kuadrat hitung. Ya, maka rumusnya sama dengan ya 12 per, nah kemudian buka kurung ya, N. N-nya itu ya yang ini ya, kita klik nilainya, kemudian dikali K. Yang ini kita klik nilainya, kemudian dikali buka kurung, kemudian K, ini kita klik nilainya, ditambah 1. Kemudian tutup kurung 2 kali. Ya. Selanjutnya dikali, nah buka kurung, nah selanjutnya untuk ini ya kita klik jumlah ranking kelompok 1. Kemudian pangkat 2 ya, dikuadratkan, ditambah kita klik ini jumlah ranking kelompok 2, kemudian dikuadratkan ya, pangkat 2, ditambah kita klik jumlah ranking kelompok 3 ya, kemudian pangkat 2, tutup kurung, kemudian kurang ya, 3 dikali ya, 3 dikali N. N itu yang ini ya, kita klik nilainya, kemudian dikali buka kurung, nah K, kita klik ini nilainya K ditambah 1 ya, kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka dapat nilainya ya 9,25 ini ya, 9,25. Nah, itulah cara kita untuk mencari nilai X kuadrat hitung di dalam Microsoft Excel. Semoga dapat dipahami ya. Nah, selanjutnya ini adalah pertanyaan ya. Pertanyaan. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS, nah ini ada 4 pertanyaan. Silakan dijawab ya. Nah, yang pertama, tuliskan rumus mencari X kuadrat hitung bila ada angka kembar, dan rumus mencari X kuadrat hitung bila tidak ada angka kembar. Soal yang nomor 2, tuliskan cara mencari nilai X kuadrat tabel pada SPSS ya, jika diketahui P-nya adalah 0,95 dan DF-nya adalah 2. Nah, ini cara mencari nilai X kuadrat tabel pada SPSS ya. Yang ketiga, tuliskan pada saat kapan uji Friedman lanjutan dilakukan. Nah, silakan dijawab ya. Kemudian soal nomor 4, tentukan hipotesa dan cari nilai X kuadrat hitung dari kasus berikut. Seorang peneliti akan menguji apakah ada perbedaan produktivitas pegawai saat bekerja menggunakan komputer, laptop, dan mesin ketik ya, dengan data sebagai berikut. Inilah data yang akan kalian kerjakan ya. Nah, ini untuk produktivitas pegawai yang menggunakan komputer ya. Setelah beberapa saat kemudian mereka menggunakan laptop, ini produktivitasnya, kemudian diganti mereka menggunakan mesin ketik, inilah produktivitasnya. Nah, silakan dijawab ya. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS, silakan dijawab ini. Dan bagi sobat cerdas, boleh juga mengerjakan ini ya, soal nomor 4 sebagai bahan latihan. Oke? Nah, untuk soal nomor 4 ini cari saja hanya sampai kesimpulan ya. Nah, tidak usah sampai uji Friedman lanjutan ya. Tidak usah ya.
Oke, saya kira itu dulu topik kita kali ini ya. Semoga bermanfaat ya. Nah, saya mau mengingatkan bagi yang belum subscribe, nah silakan di subscribe, like dan share sehingga channel ini semakin berkembang, berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Nah, kalau begitu kita akan berjumpa di topik-topik yang akan datang.